Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallahul Adzim. Hamba Allah yang sama-sama mengharap rahmat dan ridhonya. Kesyukuran yang tak terhingga buat kita saat ini, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala masih tetap mencurahkan nikmatnya buat kita semua. Nikmat sehat, nikmat usia. Lebih lagi saat ini adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga kehadiran kita di tempat yang sangat mulia ini menjadi gambaran kesyukuran kita atas limpahan rahmat dan nikmat itu. Semoga apa yang kita lakukan saat ini menjadi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus akan mengantarkan kita ke dalam surganya di yaumul kiamah kelak. Dan tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para keluarga, sahabat dan seluruh umatnya termasuk kita. Hamba Allah, di waktu yang sangat singkat ini khatib akan menyampaikan tema memanage ibadah menjadi lebih baik. Bicara masalah manajemen, sesuatu hal yang lumrah bagi kita semua di dalam dunia pekerjaan, dunia organisasi, dan dimanapun kita melakukan aktivitas maka selalu melekat manajemen di sana. Manajemen yang menggambarkan bahwa ada perencanaan atau ada program yang harus dilakukan, ada target-target khusus yang harus diraih, dan juga ada kontrol yang tentu menjadi sesuatu hal yang wajib dilakukan karena untuk mengetahui apakah perjalanan organisasi ini berjalan baik atau tidak, apakah perencanaan ini berjalan baik atau tidak. Bahkan akhirnya adalah evaluasi dan seterusnya. Dan hal ini adalah lumrah, bahkan menjadi sebuah hal yang wajib ada pada sebuah organisasi. Yang menjadi pertanyaannya adalah ketika kita luar biasa membicarakan masalah sebuah manajemen, di sana kita berusaha rapi menyusun programnya, berusaha rinci dan detail dalam pencapaian, merencanakan sebuah pencapaian, dan begitu pula kita teliti begitu dalamnya dalam urusan evaluasi. Lalu apakah kita melakukan hal yang sama dalam urusan akhirat kita? Pernahkah kita membuat program untuk 1 tahun ke depan untuk akhirat kita, yang kemudian kita coba evaluasi dan juga mengontrol rencana-rencana itu? Padahal urusan akhirat itu adalah sesuatu yang pasti, sementara urusan dunia itu tidak ada yang pasti. Apakah kita masih hidup 10 tahun, 1 tahun yang akan datang? Tidak ada itu. Tidak ada jaminannya. Sementara kematian itu pasti, hanya saja ghaib bagi kita. Karena kegaiban itulah harus kita persiapkan. Karena tidak tahunya kita kapan Allah menjemput kita, maka kita mulai mempersiapkan segala sesuatu halnya, seperti halnya kita mempersiapkan program 1 tahun ke depan.
Apalagi Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita semua dalam surat Al-Hasyr ayat 18 yang tadi dibacakan. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah dilakukannya untuk hari esok, untuk hari akhirat. Dan bertakwalah. Sungguh Allah Maha teliti atas apa yang kalian perbuat. Coba perhatikan membicarakan masalah takwa sampai 2 kali. Hadirin, 2 kali diulang. Ittaqullah wattaqullah. Tapi ternyata kalimat ini bukan simbol, bukan semata-mata slogan. Akan tetapi harus diamalkan. Dan cara pengamalannya itu adalah di tengah-tengah di antara perintah takwa ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan amal yang sudah kita lakukan untuk masa depan. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa pentingnya kita ada manajemen di dalam sebuah ibadah. Agar kita tahu apa yang harus kita lakukan. Agar kita tahu sudah amal apa yang sudah kita lakukan. Yang di sana kita tahu bahwa oh iya ada kesalahan, kekurangan yang saya lakukan. Kemudian kita perbaiki. Oh iya, ada hal yang belum saya lakukan. Berarti saya harus melakukannya tahun ini. Begitu seterusnya. Apalagi sebentar lagi insyaallah, mudah-mudahan kita memasuki bulan Ramadan. Manfaatkan momen yang dimana Allah Subhanahu wa taala siapkan itu untuk kita. Untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, kuantitas ibadah kita. Sehingga dirasa kekurangan-kekurangan yang kita lakukan kemarin, berusaha keras untuk melakukan hal yang terbaik. Sehingga kita jadikan tahun ini adalah tahun yang terbaik buat kita semua. Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik buat kita semua. Sehingga andaikan pun Allah Subhanahu wa taala menjemput kita melalui malaikat Israilnya, kita dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ba'd. Hamba Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika diri kita pribadi yang sudah meyakini bahwa diri kita adalah seorang muslim, kemudian berusaha keras untuk menaikkan level kita menjadi mukmin, dan berusaha keras pula menaikkan level kita sampai menjadi orang yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi muttaqin. Tapi ternyata untuk menggapai itu semua kita harus bekerja keras. Berusaha melakukan hal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai itu. Dan kenapa pula ini harus disinggung, harus terus diperhatikan, terus diingatkan oleh guru-guru kita? Karena jangan sampai kita mengalami penyesalan. Penyesalan yang tidak mungkin kita merubahnya atau mengulang ketika kita sudah menggapai waktunya atau mencapai waktunya. Paling tidak ada 3 momen penyesalan yang dialami oleh seorang manusia, dan mudah-mudahan kita tidak mengalami. Momen yang pertama adalah penyesalan saat sakaratul maut. Ternyata ada orang yang menyesal sembari berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Rabb, tundalah kematian ini sebentar saja. Niscaya aku akan bersedekah dan aku akan beramal saleh. Kenapa ada kalimat ini? Iya, karena dia tidak memanfaatkan momen hidupnya. Dia tidak berusaha keras untuk melakukan hal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya. Lalu dia berusaha meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunda, agar bisa sedekah, bisa beramal saleh. Apakah bisa kembali? Tidak. La yuakhirullah, Allah tidak akan sekali-kali akan mengembalikan atau menunda kematian itu. Padahal seorang mukmin saat-saat sakaratul maut itu justru adalah saat-saat yang dinanti. Kenapa? Karena sebentar lagi akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Momen yang kedua adalah saat-saat berada dalam alam barzah. Saat dalam kubur.
Ternyata ada yang berkata, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'mala salihan fima tarakt. Saat ada di dalam kubur itu, ada orang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Niscaya aku akan beramal soleh, amal yang dulu aku tinggalkan. Perhatikan kalimatnya. Beramal soleh, amal yang aku dulu tinggalkan. Ada apa dengan kalimat ini? Mengabarkan bahwa banyak manusia yang melakukan amal-amal tapi ditinggalkan, yang pada akhirnya saat-saat dia meninggalkan semua amal-amal itu, sakaratul maut itu menjemputnya dan tidak akan bisa memperbaiki amal-amal itu. Dan kenapa harus minta kepada Allah untuk kembalikan dunia? Lagi-lagi dia tidak memanfaatkan kehidupannya dengan baik. Dia tidak memanage amal-amalnya sehingga menjadi lebih baik. Padahal saat-saat di alam kubur itu seorang mukmin itu akan menikmati tidurnya. Walau hitungannya adalah hitungan ribuan tahun, ratusan ribu tahun. Tapi kalau sudah orang mukmin tidur di dalam kubur seakan-akan satu hari. Dan kenapa menjadi tenang? Karena ditemani oleh amal solehnya dan dicahaya dengan tilawah Al-Qur'annya. Yang kedua, kemudian yang ketiga, penyesalan yang dialami seseorang yang mudah-mudahan sekali lagi kita tidak mengalaminya. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surat Al-Furqan, wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata ya laitani ittakhadhtu fulanan khalila. Penyesalan yang tergambar luar biasa di sini adalah ketika orang-orang zalim itu menggigit tangannya sampai habis, sembari dia berkata, duhai, alangkah baiknya dulu aku mengikuti jalan bersama Rasulullah SAW. Artinya apa di sini? Artinya ada orang yang dulunya hanya mengaku beriman kepada Rasulullah SAW, tapi dia tidak mengikuti jalannya. Dia tidak mengikuti sunnahnya. Dan ini akan menjadi penyesalan yang luar biasa nanti di akhirat. Nah, oleh karenanya dengan peringatan 3 kondisi ini yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita semua, mari kita manfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita semua, usia yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, berusaha keras menambah kuantitas ibadah kita agar menjadi catatan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal buat kita sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah dan kita akan dimasukkan di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang menjadi penyampaian ini menjadi catatan penting buat kita saat-saat kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala usia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dan terus memberikan hidayah buat kita semua agar kita maksimal dalam ibadah kepadanya. Dan pada akhirnya sejenak kita menundukkan hati memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika 'azimi sultanik. Ya Rahman ya Rahim ya alimal ghaibi wasyahadah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. الله أكبر.